Satu tiga dicoba suaraku masuk kah? Halo? Nah, masuk ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi denganku Nazmi di channel kita seperti biasa. Kali ini kita akan membahas tentang codingan lagi. Dan kali ini kita mendapatkan tugas yaitu menjelaskan materi tentang fungsi. Oke guys. Jika kalian bertanya kenapa suaraku tiba-tiba kayak gini, ya ini suara yang kurang tidur ya guys ya. Aku begadang karena banyak tugas dan ini tugasnya ini tugas video. Aku harus memahami lagi. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya atau pembahasannya, sekaligus aku akan ngejelasinnya sedikit juga secara singkat ya gampang dipahami lah. Jadi kita masuk saja ke bagian codingannya. Jadi pada pertama yang kita ketahui tentang materi fungsi adalah mengetahui fungsi itu apa. Jadi secara gampangnya fungsi itu adalah susunan kode yang terorganisir dapat digunakan kembali untuk melakukan satu tugas terkait. Maksudnya itu, jadi ketika kita membuat suatu kode, dan kita tuh bisa menggunakan kode itu berkali-kali. Contohnya seperti ini. Untuk penggunaan fungsi itu menggunakan kode namanya def atau definition. Jadi kalau apa pentingnya menggunakan fungsi ini adalah ini dapat mempersingkat atau mempermudah kita dalam pembuatan sistem. Jadi ketika kalian ingin membuat kode, misalnya kode absen lah ya, mungkin lah kalian itu ngedata seluruh murid-muridnya atau bikin kode itu satu-satu. Misal kalian udah bikin misalnya contoh kayak ini, siapa pengguna, misalnya kalian ingin absen contoh nama Budi ini. Nah, kalian mau absen, pasti ya kalian tuh bikin print selamat datang Budi gini. Nah, tapi karena itu kan beruntun tuh berulang-ulang, jadi tugasnya fungsi ini agar kita tuh tidak mengulang. Jadi fungsi ini gampang buat kita tuh gampang untuk digunakan, gak banyak kali kita buang-buang waktu untuk ngoding itu. Jadi lanjut kita ke bagian yang kedua, itu yang menjelaskan tentang deklarasi pada pemanggilan. Jadi deklarasi itu adalah deklarasi fungsi itu adalah kode def tersendiri yang akan diikuti dengan nama fungsi pada tanda kurung. Ini nama tanda kurungnya. Nah, dari pemanggilan itu kita bagian ini. Ini tuh didefinisikan ini bisa dibilang bagian sini dari ini. Ini tuh deklarasinya, dan yang ini yang ku kasih biru ini itu namanya adalah pemanggilannya. Nah, jadi kalau kita jalankan maka akan terlihat selamat datang di dunia. Dan ini mau dimanapun kalian panggil, mau kalian panggilnya di sini di sel lain masih terjalan dia. Jadi mempermudah kalian. Bisa contoh, kita bisa manggilnya banyak-banyak kan. Kita bisa panggil banyak ya. Bisa panggil lebih banyak lagi. Nah, kita bisa panggilnya beruntun. Nggak perlu kita nyalin kode yang di atas ini berulang-ulang kali. Cukup kita bikin menggunakan fungsi. Kode ini udah bisa kita panggil sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang kita jelaskan apa itu parameter dan argumen.
untuk parameter dan argumen itu sebenarnya posisinya tuh hampir sama dengan deklarasi dan pemanggilan. Yaitu seperti ini. Kita pakai yang satu lagi ya. Oke, bentar. Nah, kalau untuk yang parameter tuh ini. Parameter itu adalah variabel yang didefinisikan dalam kurung saat deklarasi fungsi. Ini adalah sama yang tadi aku bilang tadi. Jadi ini juga sebagai deklarasi sekaligus sebagai parameter juga. Begitu juga ini. Sama lah maksudnya. Kalau argumen, ini juga ini argumen namanya. Argumen itu nilai aktual yang dikirim saat pemanggilan fungsi. Jadi kita di nilainya tuh dikirim di sini. Sorry guys, ini aku lagi banyak kali sakit mungkin ya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi parameter dengan deklarasi itu hampir sama, sekaligus dengan pemanggilan dan argumen itu juga hampir sama. Nah, kalau bagian argumen itu, contoh, seperti yang tadi aku bilang, ini contoh ini adalah kayak bikin kode absen gitu kan. Nah, ini contoh kita mau sapa penggunanya atau siapa yang ngelogin itu. Aduh, bentar, aku nggak kesalahan nih. Oke. Jadi karena kita mau bikin kayak contoh simpelnya kan login ini, contohnya login lah ya. Kita mau masuk nih, terus pastilah keluar kan bilangnya selamat datang Budi namanya, contoh di dalam sistemnya itu. Jadi nggak mungkin lah kita bikin satu-satu. Misalnya contoh ini karyawan kita banyak. Nggak mungkin lah kita data satu-satu gitu kan. Ya udah kita pakai fungsi ini aja. Jadi pas kita memastikan ada terdaftar tinggal login akun biasa kita, otomatis kita tahu. Nanti kan muncul selamat datang Budi. Bentar, ini kayaknya aku lupa aktif. Oke, aktifin lagi. Nah, gitu. Jadi mungkin untuk yang deklarasi, pemanggilan, parameter, dan argumen mungkin sampai situ. Dan kali ini kita bahas apa itu return. Nah, kalau pada return itu tuh return itu adalah fungsi yang mengembalikan nilai pemrosesan kepada pemanggilnya. Jadi contohnya, kayak yang minta tuh kan ini kolom tuh kan yang minta nih. Jadi otomatis kalau yang minta tuh volume, otomatis nilainya tuh akan kembali ke volume tersebut, ke pemanggilnya. Yang dipanggilkan yang memanggil itu kan volume. Kayak nilai itu akan muncul di volume juga. Kayak misalnya kayak kalau dalam matematika ya ini kayak sama dengan kayak contohnya sama dengan. Mungkin lebih gampang tuh kayak sama dengannya itu pemahaman aku. Cuma mungkin bagi kalian yang punya pemahaman sendiri silahkan berkomentar juga di bawah. Dan sama-sama belajar kita. Jadi untuk nilai return ini fungsi itu fungsi atau kode fungsi tanpa nilai return hanyalah akan berjalan di aksi side, sedangkan fungsi dengan return akan menghasilkan nilai yang dapat disimpan dalam variabel lain. Nah, cuman ya, sorry, ini aku lagi pilek ini. Oke. Mungkin segitu untuk nilai volume ya. Jadi kita kan bisa bikin hitung volume balok ini. Nah, kita isi pasti kita bikin rumusnya dong. Rumus volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Kalau sudah kita aktifkan, maka hasilnya bakal di sini. Nah, itu kita tinggal isi aja mau berapa itu. Contoh tingginya tuh 30, lebarnya tuh 75, 74.
ini panjangnya paling 67. Oke, coba aku, tapi terkadang juga ini kadang error sih. Coba ya. Bisa kira error. Oke, jadi segini hasilnya. Jadi untuk nilai lincer itu tuh konsepnya tuh hampir sama dengan atau kayak apa ya, kalau dalam contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu kayak kalian tuh minta sesuatu tapi bakal tibanya di tangan kalian sendiri. Kan gitu ya. Kayaknya aku mulai sakau nih gara-gara sakit nih. Oke, yang kemudian kita akan bahas praktek penerapannya dalam menghitung BMI sih. Hitung BMI atau berat badan gitulah. Aduh. Nah, jadi begini. Jadi ini kan gabungan dari materi yang tadi itu. Seperti tadi awal, ini berlaku sebagai parameter. Ini sebagai parameternya. Dan ini juga sebagai return. Ini juga bakal jadi parameter juga dan sebagai return juga di bawahnya. Jadi di sini kita definisikan menghitung BMI itu kita tahu kita bikin beratnya beratnya sebagai kilogram, tinggi sebagai meter. Sorry ya guys. Jadi jika tingginya jika tingginya dimulai dari 0 ya, maka kembali menjadi 0 juga. Nggak mungkin dong kalau misalnya kita tingginya kita 1, nggak mau jadi 1 di sini. Untuk beratnya sama berat ini. Untuk rumus BMI-nya itu kita bikin berat dibagi dengan tinggi dalam kurung tinggi pangkat 2. Jadi kalau dalam kondisinya begini, kita tuh bisa bikin beratnya kita atur seperti nomor 60 lah contohnya, tingginya 170. Maka akan ke print hasilnya di sini. Hasilnya berapa? Tapi kalian bisa juga menggunakan dalam fungsi if, elif, dan else ya. Kalau misalnya kalian disuruh, ini karena aku juga disuruh untuk bikin beginian. Jadi standar untuk yang berat badannya atau statusnya tuh tinggi itu ya ini lebih kecil daripada 29,9. Jadi selebihnya itu bakal jadi obesitas, itu benar-benar paling ini berlebihan. Nah, kalau kita tekan, kan ini tadi kan udah aku konekkan nih. Sebenarnya kayaknya mau di tempat manapun kita letak bakal muncul juga ya. Cuman karena ini aku pindahin ya di ini. Nah, otomatis ketika kita isi bakal muncul di sini 20,79 dan statusnya adalah berat badan normal, karena di sini berat badan normal itu kisarannya itu dari lebih besar daripada 14,5 dan lebih kecil daripada 24,9 itu. Jadi di sini kita bisa menggunakan fungsi itu untuk menghitung juga, menggunakan sistem perhitungan juga bisa. Oke, mungkin segitu aja ya untuk videonya kali ini tentang fungsi. Mohon maaf kalau aku rada-rada lain karena memang sakit-sakitnya ini. Jadi mohon maaf. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai
sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oh ya, ini video ketiga ya guys ya. Bye bye.